Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi ini kita masih dipanjangkan umur, sehat walafiat. Amin. Mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Semoga Allah memberkati kita dan mendapat ilmu yang bermanfaat. Berdoa mulai. Selesai. Silakan dibuka buku pelajarannya halaman 18-19 bahasa Indonesianya. Perhatikan baik-baik. Dalam pelajaran peristiwa Sumpah Pemuda yang kita pelajari, lihat ide pokoknya program 1, ide pokoknya program 2, ide pokoknya program 3, 4. Lihat. Di sana sudah ada di program-program sana peristiwa Sumpah Pemuda. Perhatikan. Apa itu Sumpah Pemuda? Sumpah Pemuda merupakan ikrar kebangkitan semangat para pemuda Indonesia untuk menegakkan cita-cita berdirinya negara Indonesia. Bagi pemuda-pemuda kita berikrar untuk mendirikan sebuah negara. Bagaimana caranya? Hanya di sana. Ide pokoknya di sana kita adalah peristiwa Sumpah Pemuda. Kapan, di mana, siapa, mengapa. Ya. Nah, makanya di sana bagi pemuda kita baik dari seluruh Indonesia, dari Jawa, Kalimantan, Sumatera, itu ada nama-namanya dari Yung Yapa, Yung Ambon, untuk mendirikan negara Indonesia. Bagaimana caranya? Dengan adanya berikrar. Nah, dari Kongres Pemuda kedua pada tanggal 27 sampai 28 Oktober 1928 adalah mengadakan Kongres Pemuda dari pemuda-pemuda Yung Yapa, Yung Ambon, dan lain-lain. Dia dapat mengikrarkan Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 2008 yang diketahui oleh Sugondo-Joyo Festival dan sekretarisnya Muhammad Yamin. Beliau berikrar dan pertama kali membawakan lagu Indonesia Raya di Kongres Pemuda Indonesia. Nah, setelah di sana sekalimat Bapak membacakan, dalam ikrarnya sudah kita bacakan. Kita lanjutkan, ya, dengan bersatunya pemuda-pemuda kita, akhirnya Indonesia telah memproklamasikan kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945. Segera rakyat Indonesia bersuka cita untuk kemerdekaan. Setelah berabad-abad bangsa Indonesia dijajah. Contohnya, Belanda menjajah 3,5 abad. Sedangkan Jepang menjajah 3,5 tahun. Lamanya dijajah. Berapa generasi lamanya bangsa Indonesia dijajah. Coba bayangkan. Belanda 3,5 abad lamanya. 1 abad saja sudah 100 tahun. Umur kita aja berapa? Anak cucunya di sini di Indonesia. Harta kekayaan kita diambil yang kaya ini.
Belanda 3,5 abad, 1 abad 100 tahun. Lihat yuk, hitung saja, 3,5 abad. Setelah Belanda, Jepang lagi menjajah kita 3,5 tahun. Nah, itu lamanya, berapa generasi kekayaan kita diambil. Permasalahan yang dihadapi Indonesia adalah penjajahan Belanda turut menjajah, perhatikan, dunia. Setelah kita dapat memproklamasikan, mendengarkan bahwasanya Jepang menyerah kepada tentara sekutu setelah dibom di Hiroshima dengan Nagasaki, kita dapat kekosongan. Nah, ditugaskan oleh PBB untuk mendamaikan ke dalam kekosongan tentara sekutu. Yang dia tugaskan adalah Belanda. Tentara sekutu ini ditugaskan adalah Inggris yang dibawa pimpinan oleh Jenderal Malambi, Australia, India, 3 negara ini yang diberi bebankan oleh PBB untuk mendamaikan Indonesia. Tapi ternyata bangsa Indonesia bukan tinggal diam saja. Tentara sekutu dibonceng oleh Belanda. Belanda ingin menjajah lagi ke Indonesia. Tapi Indonesia bukan tinggal diam. Yang pernah terjadi di Surabaya, bagaimana bangsa Indonesia untuk mengamankan kemerdekaan Indonesia. Karena bangsa Indonesia sudah bersatu, dapat mengendalikan. Bagaimana caranya? Karena kecurangan bangsa Belanda, akhirnya Jenderal Malambi diculik di Jembatan Merah oleh pemuda-pemuda Indonesia yang dipimpin oleh Bung Tomo. Nah, bagaimana terjadinya? Pada 10 November jam 6 pagi menjadi lautan darah di Surabaya untuk mempertahankan negara Indonesia. Karena kecurangannya tentara sekutu ingin ke pro bangsa Belanda. Ya, itu saja sekelumit Bapak menceritakannya tentang proklamasi kemerdekaan. Ya, Bapak mohon maaf lebih dan kurangnya, Bapak mohon maaf. Bapak minta silakan kerjakan soal dari Bapak. 1. Apa arti diplomasi? 1. 2. Di manakah lagu Indonesia Raya pertama kali diperdengarkan? Di manakah lagu Indonesia Raya pertama kali diperdengarkan? 2. Pada tanggal berapa Kongres Pemuda II dilaksanakan dan tempatnya di mana? 4. Belanda bersama tentara sekutu tiba di Indonesia untuk kembali Bapak ulang. Pertanyaannya nomor 4. Belanda bersama tentara sekutu tiba di Indonesia untuk kembali tanah jajahannya. Lengkapilah kalimat tersebut. Ya, Bapak ulang. Nomor 4. Belanda bersama tentara sekutu tiba di Indonesia untuk kembali tanah jajahannya. Lengkapilah tanda yang paling tepat. Nomor 5. Pada tanggal berapakah agresi militer Belanda pertama? Bapak ulang. Pada tanggal berapakah
agresi militer Belanda pertama. Sekian, lebih dan kurangnya Bapak mohon minta maaf. Bapak akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.